Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam PAS Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang sehat. Termasuk dalam program RESOL, Reaction Sosial Politik. Ada apa perkembangan terakhir ini? Yang pasti kita mengkritik dari berita atau informasi yang kita dapat terakhir ini adalah ada apa dengan KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Kita sama-sama tahu KPU sudah memasuki tahapan dari partai politik menjadi partai politik peserta pemilu. Dari sekian banyak parpol di tanggal 14 Desember 17 parpol bersifat nasional dan 6 parpol yang ada di Provinsi Aceh karena dia punya kekhususan. Dan terakhir, gugatan Partai Umat, pada akhirnya Partai Umat bisa menjadi partai politik peserta pemilu. Jumlah partai menjadi total secara nomor urut atau secara urutan ada 24, terakhir adalah Partai Umat. Itu pun pasti menunggu daripada proses yang lain, artinya gugatan di Petun, gugatan di Bawaslu, atau gugatan di KPP yang tentunya akan mempengaruhi jumlah kontestan pemilu di 2024. Pertanyaan kita adalah banyak timbul persoalan di KPU. Mulai dari verifikasinya, verifikasi ganti Bawaslu tetap bisa dikalahkan dalam verifikasi faktual. Dalam istilah verifikasi itu adalah MS dan TMS. Uniknya adalah MS TMS begitu dipelajari secara hukum, data yang kami dapat dari diskusi dengan beberapa ketua umum partai politik, dia menunjukkan data banyak hal yang menjadi sangat merugikan partai politik sendiri. Kalau partai politik dirugikan, maka dampaknya adalah demokrasi itu sendiri. Kedewasan demokrasi sangat diperlukan kepada para komisioner KPU untuk melihat demokrasi secara global tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Karena bangsa yang maju pasti demokrasinya pasti maju. Lalu diingat bahwa demokrasi Indonesia ini sudah menjadi contoh dunia. Bila kita gagal menjalankan demokrasi dengan baik dan benar, yang rugi adalah bangsa ini. Karena kebesaran demokrasi kita menjadi banyak pertanyaan di dunia internasional. Kenapa saya katakan ada apa dengan KPU? Karena kalau kita lihat sama-sama, awal dari pendaftaran yang timbul masalah, dan ini saya lihat dari beberapa media online itu juga timbul masalah yang memang masih banyak dipersoalkan atau diperdebatkan ataupun kepastian hukum nantinya mengenai hubungan ketua KPU dengan salah satu ketua umum partai politik. Terus kita lihat sama-sama bagaimana KPU pusat menekan KPU provinsi atau kabupaten kota sehingga ada beberapa partai dipaksa untuk diloloskan. Artinya kita melihat kegaduhan-kegaduhan yang terakhir ini kayaknya KPU selalu menimbulkan polemik di masyarakat. Dan informasi terakhir mengenai kotak pemilu yang akan menjadi kotak kardus lagi, terus metode pemilihan akan dikembalikan mundur lagi menjadi sistem proporsional, tidak di-stake lagi, artinya tidak memilih orang lagi, tapi partai politik akan berperan lebih banyak. Menurut saya ini sangat tidak efektif dengan waktu yang tersedia, karena banyaknya persoalan yang harus diselesaikan KPU. Karena biar gimana perjalanan bangsa ini
untuk menatap ke depan akan ditentukan dari penyelenggara KPU. KPU bekerja sebagai pelaksana, Bawaslu bekerja sebagai pengawas, dan DKPP akan melihat apakah pelaksanaan dari penyelenggara ini melanggar kode etik atau enggak. Tapi kalau sama-sama kita lihat, proses hukum dari ketidakpuasan partai politik sedang berjalan. Artinya kepentingan apa di balik ini semua? Kenapa kita nggak lebih terbuka, bisa dinikmati oleh masyarakat, artinya publik bisa melihat proses yang berjalan. Cenderung ada ketutupan yang masih banyak pertanyaan di masyarakat, apakah demokrasi kita bisa diharapkan dari lembaga yang dinamakan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Jangan KPU bermain, jangan KPU ditekan atau melakukan konspirasi politik yang akan merugikan proses demokrasi di Indonesia. Publik sangat berharap, masyarakat sangat berharap pemilih akan datang sepenuhnya ketika proses itu berjalan sesuai dengan aturan main, jujur dan adil yang harus ada di setiap penyelenggaraan. Bangsa itu besar, bangsa itu akan maju kalau sistem demokrasinya semakin baik dan antusias masyarakat untuk menjadi pemilih yang baik. Kalau didukung penyelenggara yang baik, maka persentase peningkatannya untuk masyarakat memilih datang ke TPS sangat diharapkan sangat tinggi. Saya tidak yakin bila mekanismenya selalu ada kegaduhan yang kecenderungannya hampir dikatakan setiap minggu masyarakat terakhir ini selalu melihat ada persoalan yang selalu ditimbulkan, ada isu yang selalu ditimbulkan, sangat tidak kondusif dalam penyelenggaraan. Karena dari dimana KPU adalah bagian dari penyelenggaraan pemilu Indonesia. Sekali lagi, bangsa ini besar kalau demokrasinya cukup kuat, pemilunya berjalan dengan jujur dan adil, pelaksananya menjalankan amanah itu dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.